Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soleh, mandiri, cerdas. Hari ini kita akan belajar tematik 5A, tema 2, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6 bersama Bunda Lutfia Anggi Aprilia SHUB. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Kita mulai dari materi muatan bahasa Indonesia. Menceritakan kembali isi teks dalam poster. Ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam menceritakan kembali isi teks. Antara lain, yang pertama, menyampaikan informasi teks dengan bahasa sendiri. Yang kedua, menguasai materi dengan mencatat ide-ide pokok. Yang ketiga, menjelaskan secara terperinci. Yang keempat, pengucapan harus jelas dengan intonasi yang tepat. Sekarang kita masuk ke muatan IPA, merawat organ pernapasan dengan tidak merokok. Salah satu penyebab penyakit pada sistem pernapasan manusia adalah merokok, karena di dalam rokok terdapat kandungan zat-zat berbahaya, contohnya nikotin, tar, dan karbon monoksida. Jika terkena dalam jumlah yang banyak dan waktu yang lama, paru-paru manusia akan mengalami gangguan fungsi. Dan berikut adalah bahaya merokok terhadap kesehatan pernapasan manusia. Yang pertama, mudah terserang penyakit lumpuh otak. Yang kedua, beresiko mengalami penyakit kanker paru-paru. Yang ketiga, menyebabkan penyakit bronkitis, pneumonia, atau emfisema. Yang keempat, mempercepat kematian sel-sel tubuh. Dan yang terakhir, yang kelima, mengganggu kesehatan janin bagi ibu hamil. Lanjut ke muatan pelajaran SBDP, langkah-langkah membuat cerita bergambar. Adapun beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut. Pertama, menentukan tema atau gagasan dari ilustrasi yang akan kita buat. Yang kedua, menentukan objek yang ingin digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, bagaimana corak gambarnya, serta media apa yang akan kita gunakan. Yang ketiga, membuat sketsa dengan menggunakan pensil. Yang keempat, tambahkan detail pada sketsa sehingga gambar lebih sempurna. Yang kelima, setelah sketsa selesai, kita dapat mulai menebalkannya dan mewarnai dengan menggunakan spidol, pensil warna, krayon, atau cat air. Lalu, kita akan belajar teknik pewarnaan. Nah, agar terlihat lebih indah dan menarik, maka kita perlu mewarnai ilustrasi yang telah kita buat. Teknik pewarnaan ilustrasi ada dua. Yang pertama adalah teknik kering. Pada teknik kering, kita tidak memerlukan pengencer air ataupun minyak. Contoh dari media kering yang dapat kita gunakan adalah krayon dan pensil warna. Yang kedua, teknik basah. Media ini memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Ilustrasi dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar berupa kertas yang tebal atau kanvas. Media yang digunakan untuk teknik basah antara lain cat air dan cat minyak. Sekarang kita masuk ke muatan PKN. Kita akan belajar tanggung jawab di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Kita pasti tahu ya bahwa segala sesuatu, tingkah laku kita serta perbuatan yang kita lakukan itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, tanggung jawab itu merupakan perwujudan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban. Yang pertama, tanggung jawab di rumah. 1. Membantu pekerjaan orang tua di rumah. Yang kedua, menjaga kebersihan dan kerapian rumah. 3. Melaksanakan semua aturan yang telah dibuat dengan baik di sekolah. 1. Ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 2. Ikut membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman. 3. Melaksanakan semua peraturan yang ada di sekolah dengan baik. Lalu, tanggung jawab di lingkungan masyarakat. 1. Ikut menjaga kebersihan lingkungan. 2. Ikut menjaga keamanan lingkungan sekitar. 3. Melaksanakan semua aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Jika kita bisa melaksanakan tanggung jawab dengan sungguh, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat,
maka akan tercipta kehidupan yang damai dan teratur. Nah, baik anak soleh, untuk pelajaran tematik kita sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang Bunda sampaikan bisa dimengerti oleh anak soleh. Jangan lupa untuk selalu semangat, tetap jaga kesehatan, dan persiapkan diri untuk penilaian tengah semester yang akan dilaksanakan hari Senin nanti. Untuk menutup, mari sama-sama kita melafalkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.